Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ilham Kurniawan Muhammad, Ilmi Lailatul Mahfudoh, Rizka Rahayu Trirestuti, dan Diah Mahrifatul Solehah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sarana prasarana pada sekolah unggul. Konsep teori perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari George R. Terry. George Terry ini menyatakan bahwa perencanaan ialah pemeliharaan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, menurut E. Mulyasa, sarana pendidikan ini yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media untuk pengajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana prasarana pada sekolah unggul. Pada dasarnya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini memiliki beberapa tujuan yang harus diketahui, yaitu yang pertama, menciptakan sekolah atau sekolah yang bersih, rapih, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau orang di sekitar. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Mbak Fada menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien. Dan yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana prasarana ini akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan Muhammad. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu fungsi manajemen sarana dan prasarana pada sekolah unggul. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, manajemen sarana dan prasarana pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dan proses belajar mengajar. Yang kedua, berfungsi sebagai memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Suharsimi dikutip oleh B. Suryo Subroto bahwa ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran. Sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek, dan media pendidikan. Dikatakan berfungsi langsung karena digunakan langsung oleh guru maupun peserta didik dalam proses belajar. Sedangkan prasarana berfungsi tidak langsung terhadap proses belajar mengajar, karena prasarana pendidikan mempunyai peran penunjang saja dalam proses pendidikan, seperti tanah, bangunan sekolah, halaman, jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Prinsip dasar dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah sebagai berikut. Pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah
harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. Yang kedua, lahan bangunan dan percakapan-percakapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan memadai bagi kepentingan anak-anak didik. Demi terbentuknya karakter, mereka dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat mereka. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak dan guru. Yang kelima, sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Yang ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya, sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan diarahkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan perlengkapan. Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah saja, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak terkait yang bisa membantu dalam proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Kemudian yang ketiga, menginventarisasi. Menginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai dua fungsi. Pertama, untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi sumber dana, dan keterangan barang. Yang kedua, untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Pengawasan dilaksanakan dengan memeriksa buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap
dalam kondisi yang baik atau siap guna. Yang kelima, penghapusan. Untuk penghapusan sarana dan prasarana, ada hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Bangunan sudah tua atau rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. 2. Jika dilakukan perbaikan akan membutuhkan biaya sangat besar. 3. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. 4. Barang dicuri, terbakar, musnah atau hilang. 5. Sudah kadaluarsa. 6. Terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurus barang. Penghapusan dimulai dengan penyiapan laporan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama agar dapat dihapus dari inventarisasi sekolah. Sebagai penyusun laporan, penghapusan harus memeriksa dahulu sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah sehingga akan diketahui sarana dan prasarana mana yang layak pakai atau yang sudah dihapus. Selanjutnya yaitu implementasi sarana prasarana pada manajemen sekolah unggul. Nah, implementasi sarana prasarana pada manajemen sekolah unggul dapat dilakukan dengan yaitu perencanaan, pengadaan, penginventarisan, pemeliharaan, dan penghapusan. Dalam prosesnya, yaitu perencanaan, diawali dengan perencanaan langkah yang dapat dilakukan dengan musyawarah bersama kepala sekolah, petugas pengelola sarana prasarana, komite sekolah, kepala tata usaha, bendahara sekolah, dan juga seluruh dewan guru. Itu semua dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan rencana yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, juga skala prioritas yang diutamakan. Nah, ruang lingkup pengorganisasian meliputi mengorganisir atau mengelompokkan barang, orang, tanggung jawab, orang, dan dana atau sumber dana itu berasal. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dan proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, pengadaan sarana prasarana ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang telah ditentukan sebelumnya tadi, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan perkiraan harga maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari. Ada dua kegiatan utama dalam pelaksanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, sarana prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah dan pemeliharaan sarana prasarana. Kemudian ada dua prinsip yang harus selalu diperhatikan dalam pemanfaatannya, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Nah, prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan harus ditujukan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dengan prinsip efisien berarti pemakaian semua perlengkapan atau sarana prasarana sekolah tersebut dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Nah, tujuan pemeliharaan sarana prasarana tersebut adalah untuk menyiapkan kondisi sarana prasarana dalam kondisi baik agar sewaktu-waktu dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dua kegiatan dalam pengendalian yaitu inventarisasi dan penghapusan barang inventaris. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mengontrol keberadaan dan kondisi sarana prasarana, kondisi baik, rusak, sedang, atau rusak ringan, juga untuk mengontrol keberadaan dan lokasi sarana prasarana bila sewaktu-waktu digunakan. Proses penghapusan sarana dan prasarana akan dilakukan atau dapat dilakukan apabila barang tersebut sudah rusak parah dan tidak dapat dimanfaatkan kembali atau tidak diperlukan kembali agar tidak menumpuk dan menjadi sampah yang memenuhi gudang sekolah. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.